Selamat sore semuanya. Halo. Selamat bertemu lagi dengan kami. Cie. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Kok kayaknya Bu Meta mulu gitu ya. Nah, sore. Halo Nawa, apa kabar? Oke, selamat sore semuanya. Kita mulai ya. Alhamdulillah hari ini semua sudah berkumpul. Kita akan diskusi santai dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang pasti kami pasti akan memberikan informasi-informasi terkini terkait dengan usia sebelum teman-teman nanti akan kuliah di Unsia. Insya Allah kita akan ketemu atau kuliah bersama nanti mulai di tanggal 21 ya, kalau tidak salah seperti itu. Namun saya juga mengingatkan nanti di tanggal 19 kita ada pengenalan sistem akademik dan juga kemahasiswaan yang nanti teman-teman kami berharap sih bisa semuanya ikut ya karena itu eh, apa kind of wajib diikuti begitu ya. Karena kalau nggak wajib khawatirnya nanti teman-teman akan ketinggalan informasi begitu. Oke, yuk kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya ya. Mudah-mudahan begitu. Karena kami di sini juga sehat-sehat loh. Tapi saya belum belum touch up, mohon maaf. Insya Allah nggak apa-apa lah ya. Nah, hari ini saya bawa teman-teman saya yang luar biasa dan seperti biasa kita berkumpul di sini dalam webinar persiapan perkuliahan dan semoga informasi-informasi topik-topik yang kami berikan pada hari ini dan juga kemarin-kemarin begitu ya, itu bisa membuat teman-teman semakin siap untuk kuliah di Unsia. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang tidak mengerti begitu ya, atau mungkin masih ada banyak pertanyaan, very welcome to us ya, sangat oke sekali untuk bisa bertanya di forum ini ataupun misalkan langsung japri ke kemahasiswaan. Boleh banget ya. Nah, sore ini topiknya melanjutkan dari topik sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya saya kenalkan teman-teman dengan prodi manajemen dengan komunikasi begitu. Nah, dan itu ada di Sari Atar kemarin kita di Bandung begitu. Nah, sekarang kita ada di kampus Unsia. Tapi yang satu kayak di kampus Depok kayaknya satunya lagi ya, Bu Yuan ya. Saya akan kenalkan dengan teman-teman saya yang luar biasa, ibu-ibu sekprodi yang tangguh-tangguh. Kita sekprodinya semuanya perempuan ya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa berkenalan dan juga bisa bertatap muka langsung dan juga bisa bertanya yang pasti ya. Khususnya untuk teman-teman yang saat ini program studinya ada di informatika dan juga ada di akuntansi. Ya, kita ada Bu Cian. Halo Bu Cian R. Hasoltine, Eskom Mkom kalau tidak salah. Selamat sore, Ibu Cian. Sore Bu Meta, halo teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah. Yang informatika, raise your hand please. Oh, samping saya langsung raise your hand, raise hand begitu ya, case. Oke, oke. Oh, langsung banyak ya. Oh, oke. Panggilan-panggilan kepada informatika, seperti itu. Nah, ini adalah Ibu Cian adalah sekretaris program studi di informatika. Jadi nanti teman-teman yang ada di program studi informatika, do not hesitate to contact Bu Cian atau mungkin bertanya dengan Bu Cian begitu ya. Insya Allah nanti Bu Cian akan bisa bantu untuk berikan jawaban atau juga berikan solusi begitu ya. Nah, selain Bu Cian, nah oke, lower your hand please. Terima kasih sudah raise your hand. Sekarang silahkan lower your hand. Sekarang saya mau tanya, ada yang akuntansi nggak? Oh, akuntansi, silahkan. Wah, ini kalau akuntansi kayaknya makanan sehari-harinya angka kali ya, Bu Yuan ya. Kalian makanan angka sekalinya itu ya, karena senang sekali mungkin dengan angka. Oke, nah silahkan raise your hand. Yang akuntansi, mantap. Nah, sudah ada Ibu Yuanisa Aisyah Nafi. Assalamualaikum, Bu Yuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Meta dan teman-teman. Wah, ini saya kangen banget sama Bu Yuan karena jarang banget kayak ketemu sekarang. Iya, Tahu sama kangen juga Bu. Bu Yan ini adalah Ya. salah satu penyanyi andalan. Oh salah, maaf, maaf. Wah, Salah ya. Tapi bener loh, buat teman-teman yang aduh kalau mendengarkan suara Bu Yuan tuh kayak Insya Allah. Indian KW Indonesia gitu ya. Aduh, terima kasih Bu Meta. Oke, Bu Yuan ini adalah sekretaris program studi dari akuntansi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di akuntansi, silakan bisa apa namanya? Tadi informatika hadir Mas Kiki. Siap Mas. Oke, ada Bu Cian, aman.
ada apa namanya, ada punggawanya nanti. Bu Ya. Yuan ini ada di Sekretaris Program Studi Akuntansi. Dan beliau sangat aktif sekali. Begitu juga dengan Bu Cian. Dan hari ini beliau-beliau ini akan sharing gitu ya terkait dengan sebenarnya teman-teman nanti masuk di informatika sama masuk di akuntansi itu akan dapat materi apa sih gitu ya, mata kuliahnya apa sih, kemudian mau jadi apa sih kurang lebih ya. Dan yang paling penting adalah apa yang harus dipersiapkan nih gitu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman apakah sudah pas juga kira-kira masuk program studinya? Karena gini ya Bu Cian sama Bu Yuan ya, kadang teman-teman mahasiswa itu suka ikut-ikutan dalam tanda kutip ya, ikut-ikutan sama temennya gitu kan ya. Oh, masuk informatika, informatika gitu ya. Terus masuk, oh pengen jadi apa accountant gitu ya. Nah, masuknya ke akuntansi begitu ya. Nah, so do you really like the field atau tidak gitu loh, itu juga menjadi pertanyaan. Nah, nanti ibu-ibu ini, oh ibu-ibu enggak lah ya, masih muda lah kita ya Bu ya, kita kayak 17 18 lah, oke lah ya. Tapi kalian lihat nggak sih mukanya Bu Cia sama Bu Yuan tuh kayak mirip-mirip gitu loh, kadang-kadang saya kalau lihat di flyer ya kayak kakak adik loh. Kayak kakak adik enggak lah ya. Ya. Tapi padahal nggak ada aliran darah sama kan ya Bu Cia sama Bu Yuan ya. Nggak ada sih, Bu. Nggak ada Sister, ya. sister ketemu jadi. Oke, oke. Nah, ibu-ibu ini atau saya bilangnya ibu karena memang secara struktural mereka adalah sekretaris program studi. Jadi nanti juga teman-teman kalaupun ingin berkonsultasi dengan Bu Cia dengan Bu Yuan juga monggo silakan dengan kode etik komunikasi yang baik dan benar tentunya ya. Nanti kita juga akan share di pen sama aku. Nah, jadi sebelum nanti saya akan deliver ke Bu Cia dengan Bu Yuan, dan saya mohon izin saya hanya mengantarkan di awal begitu ya. Saya akan terus ikuti melalui handphone gitu kan karena saya ada agenda yang lain. Insya Allah nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, saya juga akan selalu pantau dan juga izin siap untuk bisa menjawab juga. Nah, intinya adalah hari ini monggo silakan didengarkan arahan-arahan dari Bu Cian, sharing-sharing dari Bu Yuan begitu ya. Dan pastikan kalian memang menggali banyak terkait dengan program studi ini supaya nanti ketika kalian kuliah, kalian tuh sudah siap, lebih siap begitu ya. Dan tadi informasi yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kita masih ada beberapa sesi lagi untuk webinar perkuliahan dan persiapan ini nanti akan juga menghadirkan teman-teman senior teman kalian ya untuk sharing terkait dengan campus life hack. Nah, buat teman-teman yang mungkin perlu ada apa ya tips and tips gitu ya, gimana sih supaya bisa survive di Unsia dalam tanda kutip sampai selesai begitu ya dengan saya bekerja terus kemudian saya punya banyak kegiatan. Nah, nanti saya akan hadirkan teman-teman yang memang bisa dibilang kalau kegiatan kerja sama lah sama-sama kerja ya Bu Cian ya. Terus kemudian kalau dilihat dari jumlah waktu hours untuk kerjanya kadang-kadang ada yang eh, apa waktu-waktu yang agak-agak risky gitu ya. Nah, tapi mereka tetap bisa kuliah gitu ya. Tetap bisa kuliah, punya IPS bagus gitu ya dan berprestasi. Nanti kita akan bahas itu di webinar yang selanjutnya. Hari ini fokus dulu ke informatika dengan akuntansi. Bu Cian dengan Bu Yuan, apakah ada materi yang mau disampaikan? Kita ke Bu Cian dulu mungkin ya Bu Yuan. Izin, Bu Cian, ada sharing PPT? Makasih. Ada yang mau di-sharing Bu Cian atau mau ngobrol aja atau gimana? Ada, ada Bu Meta. Siap, baik. Sudah dikasih akses, bisa? Oke. Baik, jika demikian, silakan Bu Cian untuk menyampaikan terkait dengan informatika dan kemudian nanti didahului oleh Bu Yuan, dilanjutkan oleh Bu Yuan untuk terkait dengan akuntansi. Monggo. Baik, terima kasih Bu Meta atas pembukaannya. Saya izin share screen. Nah, ini sudah muncul ya. Bentar Bu, belum. Nah, sudah Bu. Siap, Nah, udah ya. aman. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, ini terkait dengan pengenalan program studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Jadi kalau prodi prodi informatika itu tidak ada tekniknya ya. Jadi PJJ Informatika gitu ya.
Oke, sekarang ke profil program studi. Jadi, Prodi PJJ Informatika Universitas Siber Asia ini memiliki Body Knowledge of Information Technique. Nah, ini disusun atas perencanaan learning outcome. Nah, selanjutnya, fokus utama dari program studi informatika ini yaitu terkait dengan bidang ilmu data science dan network spesialis. Nah, selanjutnya, jadi intinya kalau kalau capaian profil lulusan itu lebih kedua ya. Kalau teman-teman semua ingin fokus di bidang data science dan network spesialis, ada di prodi informatika. Nah, sekarang ke tujuan program studi. Dicapainya sistem tata kelola program studi berbasis smart digital teknologi yang mendukung pengembangan tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, di program studi informatika juga dicapainya dosen yang kompeten di bidang data science dan network spesialis yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi untuk mendukung operasional pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya dicapainya implementasi kurikulum informatika nih dalam menghasilkan lulusan yang fokus dalam mengembangkan bidang data science dan network spesialis. Nah, nanti rekan-rekan semua pada saat aktif sebagai mahasiswa informatika dapat terdapat kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif sebagai kolaborasi untuk program pengembangan bidang data science dan network spesialis. Selanjutnya, visi dan misinya. Untuk visi itu menjadi program studi informatika swasta unggulan nasional berbasis cyber teknologi dalam mengembangkan bidang data science dan network spesialis. Nah, di sini misinya, jadi nanti kita akan menyelenggarakan program penelitian, lalu menyelenggarakan kurikulum dalam menghasilkan lulusan yang fokus data science dan network spesialis, lalu meningkatkan mutu dosen, lalu membangun tata kelola. Nah, sekarang kita ke mata kuliah semester 1. Nah, ini ya. Oke, mata kuliah semester 1 ini ada 8 mata kuliah dengan total 19 SKS. Ya, ada 19 SKS. Nah, di sini nomor 1 dan 2 ini adalah mata kuliah umum yang diampu oleh semua prodi. Ya, jadi semua prodi juga akan mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris dan ICT literasi. Nah, ICT literasi ini adalah mata kuliah pengantar pengantar komputer. Jadi dasar-dasarnya itu nanti bagi rekan-rekan semua yang belum ada basic komputer, nah nanti bisa sambil belajar di mata kuliah ICT literasi gitu. Nah, selanjutnya dari nomor 3 sampai nomor 8 ini langsung ke fokus mata kuliah prodi informatikanya. Ada algoritma dan pemrograman, aljabar linier, sampai pengantar teknologi komunikasi. Nah, gitu ya. Jadi untuk semester 1 ini beban yang akan diampu ini cukup ringan ya. Jadi pastikan rekan-rekan semua fokus untuk belajarnya, lalu eh, ada manajemen waktu antara berkuliah dengan bekerja ya. Oke. Jadi ini. Nah, sekarang kita ke konsentrasi program studi. Nah, tadi kan dari profil lulusan PJJ Informatika itu kan ada dua ya, data science dan network spesialis. Nah, data science ini nanti rekan-rekan semua akan mengambil beberapa mata kuliah pilihan. Nih, ada 5 ya. Ada machine learning, deep learning, NLP, kecerdasan komputasional, dan pengolahan citra. Nah, ini untuk konsentrasi bidang studi ini wajib pilih salah satu ya rekan-rekan semua. Ya, jadi silahkan dipikirkan dari sekarang. Jadi untuk mata kuliah semester 5 ini, ya semester 5 ini baru akan bisa mengambil mata kuliah yang konsentrasi bidang ilmu ini. Nah, selanjutnya untuk network spesialis juga nih, bisa terkait dengan sistem jaringan 2, lalu ada kriptografi, lalu ada jaringan wireless, sampai jaringan VoIP. Ya, jadi untuk rekan-rekan semua yang ingin
setelah lulus dari informatika itu ingin bekerja sebagai network spesialis. Nah, ya udah berarti ngambil di fokus di sini, network spesialis. Nah, kalau rekan-rekan semua lebih fokus ke suka ngoding gitu ya, data science, lalu ya suka dengan AI. Nah, AI ini adalah penerapan dari masing-masing mata kuliah ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, selain dari dua ini, data science dan network spesialis, juga rekan-rekan semua nanti akan diarahkan untuk mengambil software engineer. Ya, software engineer ini kan berarti kan kita membuat program ya, membuat software. Nah, ini silahkan dipikirkan ya, silahkan dipilih juga. Nah, ini data science juga nih. Misalnya nih, merupakan orang yang berada di balik kendali teknologi pengolahan data. Jadi kalau setelah lulus nih kerjanya ingin menjadi mengolah data nih. Nah, ini silakan ya sebagai data scientist nanti akan menganalisis berbagai macam data dalam jumlah besar atau big data. Nah, ini nanti akan terakumulasi di sebuah perusahaan. Nah, posisinya nih, posisi sebagai data science itu ada data science, ada data analitik, ada machine learning scientist. Nah, ini ya sampai business intelligence. Selanjutnya untuk jenjang karir juga ada data science, senior data science, dan chief data science. Nah, ini ya. Jadi rekan-rekan semua sudah harus tahu nih kalau sudah lulus dari informatika itu outputnya apa sih gitu. Nah, outputnya bisa data scientist atau network spesialis. Nah, kalau network gimana nih? Kalau network itu berperan dalam deploy dan maintenance infrastruktur jaringan IT. Nah, misalnya mengumpulkan data kinerja jaringan, memantau keamanan jaringannya, mengoptimalkan kapasitas server untuk mengelola aliran informasi. Nah, posisinya nih kalau sudah lulus dari informatika, nah ini nih network engineer, lalu network arsitektur, sampai network security. Lalu ada jenjang karirnya dari level junior sampai chief network engineer. Gitu ya. Nah, sekarang untuk software engineer nih, kalau software engineer berarti kan melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, sampai membuat suatu rancangan sistem. Nih, rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Lalu posisi pekerjaannya ada software engineering, solution arsitektur, lalu ada developer sampai programmer. Nah, jenjang karirnya bisa dari junior sampai principal software engineer. Ya. Nah, di sini ada dosen tetap program studi, ini silahkan diakses. Ya, nanti ada beberapa dosen tetap yang sesuai dengan bidang informatika. Nah, selanjutnya ada kegiatan kemahasiswaan. Nah, setelah rekan-rekan semua aktif sebagai mahasiswa Universitas Siber Asia, nah, kegiatan itu ada Himatika, yaitu Himpunan Mahasiswa Informatika. Ya. Nah, nanti ini akan melakukan suatu kegiatan sosialisasi atau kegiatan pelatihan yang bisa mendukung rekan-rekan semua mendapatkan ilmu atau output dari mata kuliah selain mata kuliah dari prodi yang sudah diberikan gitu. Selanjutnya, kegiatan kemahasiswaan juga ada webinar, lalu ada coding Ramadan. Nah, coding Ramadan itu biasanya dilakukan pada saat bulan Ramadan ya. Jadi kita melakukan coding-codingan gitu ya. Selanjutnya ada pameran hasil karya mahasiswa. Nah, ini misalnya ada ada satu mata kuliah yang outputnya merupakan project based learning. Nah, project based nanti setelah mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut terdapat output project-nya. Nah, project itu nanti akan dipamerkan gitu. Selanjutnya ada ngobras. Ngobras itu ngobrol santai antar mahasiswa, bisa sharing ilmu ataupun ada sharing kendala selama perkuliahan itu bagaimana. Nah, ini sesi curhat selama jadi mahasiswa itu
sesi ngobras. Lalu ada sharing session himatika. Nah, ini biasanya berlaku setiap sebulan sekali ya, sharing session. Jadi nanti dari himatika itu mengundang satu narasumber untuk mengambil topik sosialisasi yang berhubungan dengan informatika. Nah, selanjutnya ada pembinaan lomba dan kompetensi. Nah, ini nanti kita akan dukung jika ingin rekan-rekan semua melakukan kompetensi terkait dengan bidang ilmu atau di luar dari bidang ilmu informatika nanti kita akan bina gitu. Nah, ini kegiatan mahasiswanya. Nah, ini galeri untuk webinar, jadi akan terus ada webinar. Nah, selanjutnya ini pameran hasil karya ini yang sudah dilakukan pada tahun lalu. Ini juga tahun lalu ya. Oke. Nah, ini untuk acara ngobras, jadi sesi curhat mahasiswa gitu ya. Nah, ini selanjutnya pembinaan lomba dan kompetensi. Nah, ini ya untuk melihat kesiapan mahasiswa untuk mengikuti kompetensi. Nah, ini untuk media sosialnya silahkan diakses. Kita ada Instagram Unsia Informatika, lalu Himatikalen Unsia. Jadi berbagai informasi terkait akademik di informatika itu selalu update di Unsia Informatika dan Himatikalen Unsia. Gitu. Nah, ini juga ada YouTube-nya. Nah, YouTube ini biasanya jika dari berbagai kegiatan ini akan di-share di YouTube. Jadi untuk rekan-rekan semua yang ingin mengakses dan melihat informasi lebih lanjut bisa dicek di YouTube-nya. Gitu. Oke, terima kasih. Gitu aja terkait dengan pengenalan mata kuliah Prodi Informatika. Oke. Oke, terima kasih banyak. Bu Cian, thank you. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, bahwa di Prodi Informatika nanti teman-teman akan belajar apa saja, kemudian apa yang harus dipersiapkan, dan juga nanti ke depannya kira-kira akan menjadi apa, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, so we're going to open a question, tapi tunggu ya teman-teman ya. Satu lagi dari Ibu cantik satu lagi nih, Ibu Yuanisa, terkait dengan program studi akuntansi. Silakan Bu Yuan. Thank you Bu Cian. Mohon tunggu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. Bu Meta, Bu Cian, dan teman-teman semuanya. Senang banget bisa menyapa teman-teman kembali. Tahun lalu saya sama Bu Rati ya Bu, sekarang sama Bu Cian. Nah, ini tadi yang dari akuntansi yang raise hand sudah cukup banyak ya teman-teman. Jadi kalau akuntansi, boleh raise hand lagi nggak nih yang akuntansi? Boleh raise hand lagi, saya mau tahu nih kira-kira kan kalau bisa on cam juga ya. Jadi saya bisa tahu nih teman-teman. Oh, banyak. Halo Mbak Evi, Mbak Wiji. Iya, halo. Seneng ya bisa ketemu sebelum memulai perkuliahan. Jadi kita kenalan dulu sama Prodi Akuntansi di Unsia. Oke, oke, halo Mbak Marita. Terima kasih banyak yang sudah on cam dari akuntansi yang raise hand juga. Terima kasih banyak. Saya mau izin share screen dulu ya ke teman-teman semua untuk tadi seperti yang Bu Meta sampaikan, ingin tahu gambaran secara umumnya dulu gimana sih prodi akuntansi di Unsia gitu ya. Nah, ini saya mau share dulu ya teman-teman. Oke, jadi program studi akuntansi PJJ Universitas Siber Asia ini sudah terlihat kah? Sudah terlihat ya? Sudah Sudah. Ibu. Oke, sudah. Oke. Terima kasih. Jadi di akuntansi itu teman-teman sekarang dosennya ada 4 dosen tetap ya. Tapi kami nanti akan ada lagi ya dosen tetap baru di prodi akuntansi. Jadi kami ada Bu Nur Hayati, itu adalah ibu kaprodinya. Seperti apa sih Bu Nur? Maksudnya teman-teman nanti pengen tahu seperti apa ya? Oh ini dia. Jadi Bu Nur Hayati, halo. Jadi ini adalah ibu kaprodi kita ya di prodi akuntansi. Ada Ibu Nur Hayati Siregar. Nah nanti teman-teman akan bertemu beliau di beberapa mata kuliah akuntansi yang core-nya ya, misalnya seperti perpajakan, kemudian akuntansi keuangan, nanti akan bertemu dengan Bu Nur Hayati Siregar.
Nah, kemudian selain Bu Nur Hayati, nah ada juga nanti yang teman-teman akan ketemu dengan Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman ini juga nanti beliau akan mendampingi teman-teman di mata kuliah yang seperti sistem informasi akuntansi ya, yang berbau digital, itu beliau akan mendampingi teman-teman. Nah, kebetulan juga nih Pak Abdurrahman itu sekaligus sebagai Kepala Badan Jaminan Mutu di Universitas Berasia. Jadi nanti teman-teman akan bertemu beliau juga ya selama kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun. Nah, ini saya ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada tadi yang disampaikan Bu Meta, boleh nanti menghubungi saya misalnya ada kaitannya dengan isi KRS atau hal-hal lain terkait prodi yang sekiranya teman-teman butuh bantuan atau butuh pendampingan, saya siap untuk mendampingi teman-teman ya, mudah-mudahan pas respon. Jika memang nanti ada kesulitan, teman-teman boleh hubungi saya, gitu ya. Kemudian ya, jadi kemudian ada juga Pak Derianto. Nanti teman-teman juga akan bertemu dengan Pak Dery, khususnya di mata kuliah perpajakan. Jadi Pak Dery ini spesialisasinya nanti mungkin teman-teman yang apa sudah tahu nih masuk akuntansi karena sudah cari di website Unsia ya, di website Unsia kan eh, sudah di apa umumkan bahwa kita spesialisasinya salah satunya adalah perpajakan. Nah, nanti akan bertemu dengan beliau di mata kuliah perpajakan ya, bagi teman-teman yang memang sudah sangat tertarik dengan mata kuliah perpajakan. Nah, tadi yang disampaikan Bu Meta untuk akuntansi kira-kira nanti jadi apa ya? Maksudnya profesinya nanti apa saja? Saya rasa teman-teman yang sudah memilih di program studi akuntansi pasti juga sudah mungkin sebelumnya sudah bercita-cita kayak saya pengen jadi konsultan pajak gitu ya. Nah, itu juga salah satu profesi yang bisa kita tuju ya setelah kita lulus dari program studi akuntansi. Jadi terutama biasanya auditor ya, karena itu juga salah satu eh, apa konsentrasi di Unsia, akuntansi Unsia itu untuk auditing ya. Jadi auditor bekerja di KAP gitu ya, mengaudit ya teman-teman bagi yang suka dengan apa angka gitu ya. Nah, itu di auditor nanti bisa bekerja di seperti di Big Four accounting firm, misalnya di PwC mungkin teman-teman pernah dengar. Kemudian ada Deloitte, KPMG. Nah, eh, saya rasa kalau teman-teman sudah tertarik dengan akuntansi, sepertinya mungkin sudah pernah mendengar Big Four accounting firms ini. Kemudian juga selain konsultan, tax consultant, auditor, internal audit juga ya, terus akuntan, kemudian juga analis. Nah, itu beberapa profesi yang teman-teman bisa bayangkan nanti ketika sudah lulus dari program studi akuntansi, kira-kira ya pingin menuju ke sana. Atau mungkin bisa melanjutkan S2 di bidang akuntansi, kemudian jadi dosen seperti Bu Meta, Bu Cian gitu ya. Gitu. Oke ya. Kemudian, nah ini eh, sekilas ya teman-teman terkait webinar yang sudah pernah kami lakukan di program studi akuntansi. Kami pernah bekerja sama juga dengan Biro Kemahasiswaan untuk mengundang beberapa pakar di bidang akuntansi ya. Kami pernah mendatangkan prof dari berbagai universitas ternama di Indonesia yang memang sudah diakui kepakarannya bidang ilmunya di bidang akuntansi. Misalnya kami pernah mengundang Prof. John dari DJP. Kemudian kami juga pernah mengundang Prof. Sylvia Veronica dari Universitas Indonesia dan banyak sekali narasumber-narasumber lain yang juga direkomendasikan oleh kemahasiswaan dan Kaprodi ya untuk bisa dihadirkan supaya bisa share ilmunya ke kita semua. Jadi eh, meskipun kita kuliah tidak pernah bertemu langsung ya, tapi Unsia di prodi akuntansi itu kami selalu berusaha untuk memberikan eh, pembicara atau narasumber yang memang sudah pakar di bidang akuntansi sehingga ilmunya tetap bisa disampaikan ke teman-teman semua. Nah, selain webinar, kami juga pernah melakukan langsung ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami berikan pengalaman langsung ke eh, tempat-tempat atau lembaga-lembaga atau institusi pemerintah yang berkaitan dengan bidang ilmu kita. Jadi contohnya di perbajakan itu kita pernah juga kita bersama-sama ya datang ke DJP, kemudian mahasiswa belajar bagaimana perpajakan ya untuk perpajakan dijelaskan langsung oleh orang-orang di KPP. Nah, itu suatu pengalaman tersendiri bagi teman-teman yang
mungkin jarang sekali untuk tatap muka. Nah, itu kami mengadakan acara-acara tersebut supaya teman-teman tetap ada rasa in touch dengan kita gitu ya. Kemudian juga, nah ini juga salah satu yang kami dengan Biro Kemahasiswaan juga ada Learn Korean with BTS. Nah itu juga salah satu program yang sangat menarik pada saat itu ya. Sudah 2 kali diadakan. Jadi teman-teman yang suka bahasa Korea itu dari Unsia juga mengadakan seperti program seperti ini gitu. Nanti teman-teman diajarin bahasa Korea, kemudian nanti di ranking tuh berapa berapa besar nanti yang bagus-bagus gitu nanti bisa diberikan apresiasi. Misalnya kalau kemarin tuh ada seperti piagam ya, piagam kemudian juga mungkin bisa diajak ke Korea langsung. Nah, itu sangat menarik ya untuk mahasiswa. Nah, terus tadi sama juga dengan informatika, teman-teman. Jadi setiap bulan tuh biasanya kami mengadakan kayak sharing session gitu. Nah, kalau di akuntansi itu namanya SKSD. Bukan sok kenal sok dekat, tapi sharing dan komunikasi sama dosen. Jadi di sini teman-teman bisa sampaikan keluhan-keluhan atau apapun yang mungkin teman-teman ingin sampaikan ke dosen terkait perkuliahan, misalnya, atau ada yang belum dipahami atau eh, hal-hal lain ya, misalnya terkait semuanya semuanya bisa kita bicara bersama di SKSD ini. Jadi ini salah satu apa ya, salah satu program yang kami berusaha untuk selalu lakukan ya, tapi mungkin kadang awal-awal masih semangat nih teman-teman, banyak yang datang ya kalau masih maba, nanti lama-lama makin itu mungkin sibuk ya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang baru ini bisa tetap semangat gitu ya. Nanti kalau ada acara SKSD itu bisa disampaikan terkait apa yang teman-teman ingin sampaikan ya, maksudnya keluhan atau apapun dan sebagainya itu boleh disampaikan di SKSD ini gitu. Oke, terus kita juga punya himpunan mahasiswa. Nah, ini saat ini itu kami sedang rekrutmen ya, karena sudah selesai untuk yang kepengurusan kemarin. Kalau di akuntansi itu namanya fokus, teman-teman. Fokus itu kepanjangan dari Forum Communication Accounting Student Unsia. Nah, ini dari awal ada prodi akuntansi itu sudah ada hima, namanya fokus dan ini sebagai apa ya, wadah bagi teman-teman ya. Jadi meskipun sibuk belajar akuntansi, tapi kita tetap ada organisasinya gitu. Nah, kalau teman-teman yang ingin menjadi pengurus, itu nanti biasanya dibuka di kalau teman-teman sudah masuk semester 2 gitu ya. Jadi misalnya teman-teman selain belajar tapi ingin coba organisasi, nah silakan bergabung jadi pengurus fokus. Karena kalau anggota fokus sebetulnya semuanya anggota fokus gitu ya, anggota hima. Tapi untuk pengurusnya itu ada seleksinya. Jadi misalnya teman-teman senang dengan pendidikan. Nah, itu misalnya pendidikan tuh kayak bikin study club gitu ya, belajar bareng. Nah, silakan daftar untuk jadi pengurus di bidang pendidikan. Kemudian selain pendidikan, bidang di fokus ada juga minat dan bakat. Jadi misalnya yang suka dengan yang sampaikan Bu Meta ya, misalnya kita suka nyanyi atau tarian daerah atau hal-hal lain yang bukan di akademik ya, itu boleh masuk ke bidang minat dan bakat. Terus juga yang ketiga ada kewirausahaan. Kemarin itu sempat dicetuskan koperasi ya, koperasi di antar mahasiswa akuntansi. Kemudian, nah ini salah satu yang sudah kami eh, apa laksanakan untuk bidang pendidikan ya dari hima itu adalah English Club. Jadi di English Club ini kalau accounting club itu sudah kayaknya sudah pasti teman-teman. Jadi kalau biasanya sebelum UTS tuh 2 kali itu misalnya teman-teman yang kurang paham untuk akuntansi itu kami mengadakan seperti belajar bersama, tapi nanti pembicaranya itu dari mahasiswa. Jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, selain accounting itu ada juga English Club. Jadi kemarin itu ada yang memang dia guru bahasa Inggris ya. Nah, ini kita Zoom bareng-bareng, belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Tuh, beberapa yang sudah pernah. Nah, ini belajar pajak juga. Nah, ini tadi ya untuk yang kunjungan langsung ke beberapa institusi. Oke, jadi itu sekilas teman-teman untuk Hima dan beberapa yang seperti webinar gitu yang sudah kita lakukan dan nanti akan kalau teman-teman masuk teman-teman akan merasakan itu ya maksudnya pengalaman experience untuk webinar-webinar kita. Nah, ini untuk masuk ke ini ya mata kuliahnya. Jadi di mata kuliahnya ini untuk yang semester 1 semester 2 itu teman-teman akan dipaketkan.
Jadi ini sudah paket dan nanti biasanya akan diisikan oleh prodi. Karena mungkin teman-teman belum tahu mengisi KRS seperti apa gitu ya. Meskipun mungkin di Pensamaku nanti sudah dijelaskan tentang si akad, LMS, tapi untuk yang semester 1, semester 2 ini itu dari prodi yang isikan. Ya, ini untuk mata kuliah dasar. Nah, semester 3 dan 4 baru teman-teman akan mulai mengisi KRS sendiri gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam pengisian KRS karena pada saat semester 1, semester 2 itu diisikan prodi, itu boleh nanti hubungi dosen PA masing-masing kalau mengalami kesulitan atau masih bingung ya mata kuliah apa yang diambil. Jadi ini boleh di screenshot juga teman-teman ya yang ingin tahu mata kuliahnya nanti selama 8 semester apa saja. Ya, jadi nanti ini boleh dikonsultasikan lagi dengan dosen PA masing-masing. Kemudian, nah ini semester 5 dan semester 6 mungkin sudah mulai ke mata kuliah yang tingkat lanjut ya. Dan untuk yang semester 7 baru ini menunjukkan konsentrasi teman-teman. Jadi kalau misalnya akuntansi keuangan, tadi saya udah sampaikan belum ya? Jadi ada 3 ini ya konsentrasi di akuntansi. Akuntansi keuangan, perpajakan, dan pengauditan. Nah untuk akuntansi keuangan berarti teman-teman akan pilih 3 mata kuliah ini ya. AKL 2, kemudian praktek akuntansi dan bisnis kontemporer, dan akuntansi keuangan berkelanjutan. Tapi kalau teman-teman sudah nanti sepanjang 6 semester awal, kemudian sudah tahu akan masuk ke perpajakan, nanti akan ada perpajakan internasional, manajemen perpajakan, dan akuntansi perpajakan. Nah, tapi kalau teman-teman lebih ingin konsentrasi ke audit, maka mengambilnya audit forensik digital dan audit investigasi, kemudian ada analisis laporan keuangan berbasis IT dan audit sistem informasi. Gitu. Nah, untuk kuliahnya sendiri, kalau teman-teman bisa cepat ya, maksudnya kalau IPK-nya bagus itu ngambilnya lebih banyak maksimal gitu 24 SKS, misalnya itu bisa 3,5 tahun selesai. Ya, tapi kalau misalnya normalnya itu adalah 8 semester. Itu. Kita punya salam ya teman-teman yang di akuntansi ini biasanya buka prodi akan setiap selesai Zoom biasanya kita salam akuntansi. Jadi salam akuntansi, kita bisa, kita mantap, tetap semangat. Gitu, oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman untuk secara umum ya, melihat gambaran secara umum akuntansi seperti apa di Unsia. Mungkin itu saja Bu Meta, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Iwan. Masya Allah. Oke, wow. Em, Lengkap, jelas, padat, begitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang akuntansi ini bisa memberikan pemahaman gitu ya. Nanti kalau saya di akuntansi, nanti saya akan belajar apa sih, begitu ya. Terus kemudian saya di informatika, saya akan belajar apa sih. Nah, jadi teman-teman yang ingin bertanya, nah silakan kita sudah buka di ruang chat, boleh juga di chat, boleh juga langsung nih. Kalau ada yang mau langsung, boleh. Kalau ada yang mau langsung bertanya, sebutkan ke siapa, kemudian please raise your hand. Ada yang mau langsung bertanya kah kepada dua ibu-ibu cantik? Atau jika ingin bertanya via chat juga boleh gitu ya. Silakan. Kalau ada mahasiswa konversi, biasanya juga bertanya nih. Oke, ada yang mau bertanya mungkin secara langsung? Silakan. Oke, Mas Rizal dari BDI Denpasar. Wah, dari Bali kayaknya. Halo Mas Rizal. Oke, selamat. Iya, selamat sore Bu. Halo. Izin Sore. saya mahasiswa baru konversi dari PJJ Informatika. Jadi saya ingin sedikit bertanya ke Ibu Cian mungkin ya. Ya, jadi ini mungkin sedikit mewakili teman-teman saya juga yang melanjutkan ke Universitas Berasia konversi informatika. Untuk mahasiswa konversi ini apakah di semester awal juga dipaketkan SKRS-nya atau kita sudah bisa milih sendiri ya, Bu? Mungkin itu dulu sih, Bu. Oke, silakan Ibu Cian. Sebelum Ibu Cian menjawab, mohon maaf. Sebelum Ibu Cian menjawab, Ibu saya izin akan follow lewat handphone. Jadi mungkin nanti bisa diwakilkan, bukan saya wakilkan, bisa diambil alih oleh Bu Cian dengan Bu Yuan ya, karena saya sambil on the way. Oke, teman-teman, saya masih tetap stay tune. Monggo silakan Bu Cian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Meta.
Oke, Mas Rizal, untuk mahasiswa konversi itu nanti pada saat pengambilan KRS nanti akan dibantu diinputkan oleh prodi ya. Jadi kan untuk masing-masing mata kuliah yang akan diambil itu kan akan berbeda dengan rekan-rekan konversi yang lain. Jadi kita nanti bantu inputkan saja untuk KRS-nya gitu. Gitu ya Mas Rizal ya. Oke, siap Bu. Terima kasih sudah jelas. Oke, ada lagi silahkan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau kita baca dari chat dulu nih? Gimana nih Bu Iwan? Boleh, boleh Bu. Boleh Bu Shen. Ini kayaknya ada tadi di atas tuh masih ada yang bertanya ini Bu. Grup apa namanya? Grup prodi mungkin ya. Oh iya, saya belum sampaikan grup prodi ya. Kalau untuk grup prodi, teman-teman itu masing-masing ada yang pakai WA, ada yang pakai Instagram. Nah, kalau untuk akuntansi, kami pakai eh, Telegram, maaf ya, bukan Instagram. Telegram. Jadi untuk grup angkatan itu kami pakai Telegram. Nah, nanti saya izin untuk share di chat ya. Kalau informatika, WA atau Telegram nanti akan disampaikan oleh Bu Chen. Saya izin tulis di chat ya. Untuk teman-teman yang akuntansi boleh bergabung ke grup tersebut karena untuk informasi terkait akademik atau hal-hal lain ya yang teman-teman bisa ikuti itu semuanya ada di grup Telegram tersebut. Jadi kalau bisa teman-teman join Telegram ya, karena khawatirnya kalau tidak nanti kalau ada informasi khawatirnya tidak tersampaikan ke teman-teman gitu ya. Oke, saya baca dulu ya atau sambil menunggu bisa raise hand nggak bertanya langsung gitu. Mana ya? Oke, dari Mas Reven Ferlian Erlangga, silahkan. Selamat sore, Bu. Ya, sore. Ini saya dari Informatika, program ekstensi. Saya mau nanya mengenai magang. Kalau untuk magang, karena kita program ekstensi kan berarti kan nggak 8 semester. Itu kira-kira di semester berapa dan eh, skenarionya itu seperti apa ya prosedurnya? Terima kasih, Bu. Oke, untuk mata kuliah magang atau kerja praktek, kalau di Prodi Informatika itu namanya kerja praktek. Nah, ekstensinya Mas Reven waktu D3 dapat mata kuliah magang nggak atau gimana? Udah ada mata kuliah Nah, magang. kalau sudah pernah mengambil mata kuliah magang, berarti tidak perlu mengambil lagi di Unsia gitu. Jadi sudah terkonversi, kecuali memang mahasiswa tersebut belum pernah mendapatkan mata kuliah kerja praktek. Nah, itu harus mengambil mata kuliah kerja praktek sebanyak 4 SKS. Nah, itu sistemnya bisa berupa membuat project yang terkait dengan bidang ilmu IT. Jadi nanti outputnya adalah bisa perancangan sistem atau ya studi kasus dari perusahaan tersebut gitu sih, ya Mas Oh, Reven. jadi kalau ekstensi kita nggak ada magang kalau sebelumnya udah ada magang ya, Bu ya? Iya, jadi tidak perlu, Oh, jadi langsung ambil ambil lagi mata kuliah yang belum diambil aja. oh gitu. Oke, makasih ya, Bu. Iya. Oke, Bu Iwan mau bantu dari akuntansi, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, ini teman-teman yang akuntansi silakan join grup Telegram ya. Nanti supaya kalau ada info teman-teman bisa mengikuti. Ada pertanyaan dulu nih teman-teman. Silahkan ya kalau mau bertanya. Tadi mungkin oh nih banyak pertanyaannya kalau di chat banyak yang informatika nih Gus Yan. Ekstensi maksudnya mungkin konversi mungkin ya. Ya.
gitu. Untuk konversi, em, oh ya, ini ada pertanyaan Bu, untuk yang konversi akuntansi seperti apa rules-nya? Ini rules maksudnya mungkin apa nih maksudnya Pak ya? Rules, mungkin gini ya. Rules-nya tadi mungkin seperti yang disampaikan Bu Cian, kalau yang awal-awal diinputkan prodi ya. Nah, nanti biasanya dari Kaprodi sudah mengonversikan mata kuliah apa saja yang bisa diakui, kemudian nanti tabelnya bisa di-share ke mahasiswa tersebut gitu. Jadi teman-teman tahu kira-kira berapa semester yang teman-teman perlu ambil dan dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen PA gitu. Tapi untuk konversi biasanya langsung ke Kaprodi atau mungkin Kaprodi ya gitu. Nah, untuk yang kalau misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan HIMA atau apapun itu seperti webinar, study club itu kami tetap bisa ya, mahasiswa konversi tetap bisa ikut ya, seperti webinar atau kegiatan study club gitu. Cuma mungkin kalau study club itu kebanyakan untuk yang mata kuliah semester awal. Mungkin kalau yang untuk konversi itu kan sudah di tingkat akhir ya, maksudnya sudah selesai paling tidak 6 semester atau ya 4 semester awal mungkin yang dasar-dasar sudah diambil. Biasanya kalau yang study club itu untuk yang baru masuk gitu ya, yang fresh graduate atau yang mungkin jurusannya bukan dari akuntansi. Nah, itu biasanya banyak tuh yang ikut study club. Ya, tapi teman-teman nanti untuk yang apapun yang diselenggarakan oleh Unsia seperti webinar atau yang kaitannya dengan kemahasiswaan itu tetap bisa ikut gitu. Untuk misalnya kayak rules-nya kayak kurang paham ya ini rules maksudnya apa, tapi misalnya kayak berapa semester, nah itu biasanya ada ini sendiri ya teman-teman ya. Misalnya untuk beberapa kampus sebelumnya itu sudah ada apa aturannya sendiri gitu. Jadi misalnya berapa semester yang harus ada di Unpia, nah itu teman-teman boleh konsultasikan dengan Kaprodi juga ya. Gitu sih. Oke. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang mau bertanya, saya baca dulu deh ini ya. Mm-mm. Oke, eh Bu. yang magang udah. Dari Mas Hasta Satria, pada saat memasuki semester dan tugas akhir, dari pendalaman informatika, apa sajakah contoh dari tugas tersebut dari masing-masing jurusan? Memasuki, oke. Nah, ini untuk tugas itu networking itu biasanya kita kalau kalau tugas project ya untuk pendalaman lebih advance di prodinya, networking itu biasanya membuat perancangan network gitu ya terkait jaringan. Jadi kita merancang saja gitu ya. Jadi levelnya tidak terlalu berat. Lalu untuk data science itu kita outputnya itu membuat program sederhana atau analisis terkait algoritma tertentu menggunakan biasanya menggunakan RStudio atau Google Colab. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk program ini bisa berupa perancangan sistem juga. Nah, lebih bagus lagi kalau sistem tersebut sudah bisa membuat analisa manipulasi data gitu. Gitu sih. Selanjutnya dari Adrian Ramadhani. Punten Bu mau nanya, untuk jurusan informatika, apakah nanti langsung belajar bahasa pemrograman? Kalau iya, bahasa pemrograman apa yang mungkin akan dipelajari? Nah, untuk mata kuliah semester 1 itu kita belajar C++ ya untuk dasarnya. Jadi nanti di algoritma dan pemrograman itu ada praktikum. Jadi rekan-rekan semua bisa belajar dari sekarang terkait eh, bahasa pemrograman dasarnya menggunakan C++ gitu. Oke, itu aja sih. Nggak ada lagi ya terkait informatika. Oke, ada Ya, lagi silakan. kayak ini ada yang minta PPT-nya. Ya, nanti kalau mau di-share boleh ya teman-teman. Itu nanti depend sama aku juga biasanya kita akan share lagi tadi terkait informasi tersebut. Tapi kalau mau di-share boleh. Nah, kemudian akuntansi ketika sudah menyelesaikan S1, baik lanjut profesi atau S2, Bu. Nah, kalau teman-teman ini sebetulnya tergantung
planning teman-teman juga ya. Cuman kalau dari kami biasanya kalau lulus S1 eh, mungkin ada pengalaman di company dulu ya, atau ya yang sesuai dengan yang teman-teman minati. Tadi contohnya misalnya konsultan pajak. Nah, coba dulu untuk masuk ke apa misalnya kantor konsultan pajak gitu ya, mencoba 2 tahun misalnya untuk secara langsung menjadi eh, praktek langsung ya, praktisi langsung di situ. Nah, kemudian mungkin bisa mengambil sertifikasi gitu ya, kalau memang sudah bekerja di tempat tersebut, kemudian merasa cocok gitu ya, misalnya di konsultan pajak kayaknya cocok nih, nah ambil tuh sertifikasi konsultan pajak kan ada beberapa. Kemudian kalau misalnya memang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, nah itu teman-teman misalnya ingin mengajar gitu ya, nah itu boleh lanjut S2. Tapi ada baiknya untuk setelah selesai S1, mungkin terjun dulu di dunia praktik gitu ya, untuk tahu seperti apa. Karena mungkin kalau accounting itu terapan, jadi teman-teman mungkin akan lebih tahu bagaimana di uh, dunia kerja itu akan lebih baik gitu. Nanti setelah itu lanjut S2. Itu tadi pertanyaannya mungkin ya teman-teman ya. Terus ada lagi, bagaimana cara mengevaluasi kualitas materi dan pengajaran dalam perkuliahan online? Oke, ini maksudnya mungkin gimana nih? Oh, mungkin saya kasih ini ya Bu Cian ya. Kalau perkuliahan online nanti di Unsia itu biasanya kami dari dosen akan share video pembelajaran gitu ya teman-teman. Kemudian ada modul, kuis, PPT. Nah, mungkin cara mengevaluasi kualitasnya ya mungkin pertama lengkap lengkap atau enggak gitu ya. Misalnya yang pertama teman-teman mungkin lihat aja apakah misalnya dosennya share materinya sudah ada videonya belum, atau sudah ada PPT-nya belum. Nah, itu mungkin mungkin yang pertama itu dulu gitu kali ya. Nah, nanti tidak hanya materi dari dosen, kami juga biasanya ada Zoom-nya gitu. Jadi kalau misalnya dari materi PPT atau video pembelajaran dirasa ada yang belum lengkap, nah biasanya kami dari dosen juga mengadakan Zoom gitu supaya teman-teman bisa langsung menanyakan ke dosennya, kira-kira misalnya ada yang belum pahami gitu ya, atau ada yang mungkin di video pembelajarannya kan singkat-singkat tuh teman-teman videonya, nah itu mungkin bisa disampaikannya nanti pada saat Zoom. Mungkin itu ya, gitu. Terus apalagi nih Bu Cian? Itu sih mungkin itu sih ya teman-teman ya. Nanti ada lagi nih. Selamat sore Bu, izin bertanya dua pertanyaan. Untuk semester 1 dan 2, apakah sudah dipaketkan oleh Kaprodi nanti dari semester 3 kami sendiri? Nah, tadi seperti yang kami sampaikan ya, untuk yang semester 1 2, karena mungkin teman-teman belum, meskipun di Pensamaku sudah disampaikan ya tentang si akad dan LMS, tapi eh, kami tetap inputkan dulu ya dari prodi gitu ya, supaya teman-teman familiar dulu dengan sistemnya. Jadi kalau isi KRS itu dari si akad ya, kalau kuliahnya nanti dari LMS. Nah, untuk semester 1 2 itu nanti sudah dipaketkan dan diinputkan oleh prodi. Nanti baru semester 3 setelah teman-teman mulai familiar dengan sistem di Usia, nah itu bisa isi KRS sendiri tapi tetap konsultasi dengan dosen PA gitu, karena mata kuliahnya nanti akan diarahkan ya, meskipun tadi sudah tahu ya untuk yang semester 3 apa aja, tapi ada baiknya tetap konsultasi dengan dosen PA. Oke, kalau yang magang, nah ini kalau di akuntansi sampai sekarang belum ada magang, jadi semuanya tugas akhir ya, tapi di informatika ada, jadi mungkin ini bisa dari Lucian yang menjawab ya untuk yang magang di informatika. Seperti apa mekanismenya Bu? Oke, silahkan Oke, Lucian. dari Azizah Elvia ya. Oke, pertanyaan nomor satu sudah dijawab Bu Yuwan. Untuk yang magang, saya kan sedang kerja Bu, tapi di bidang sama dengan PJJ Informatika. Untuk itu bagaimana ya mekanismenya? Apakah membuat proyek atau hal lain? Nah, untuk rekan-rekan semua yang sedang bekerja lalu kebetulan pekerjaannya itu relevan dengan informatika. Nah, itu untuk magangnya berarti kan yang pertama itu kan
minta surat izin kalau bisa magang di tempat kerja tersebut. Nah, kalau sudah dapat surat izin, nah berarti nanti membuat proyek atau analisa studi kasus di kantor tersebut, kira-kira apa sistem yang akan dikembangkan dan belum ada di kantor tersebut itu apa gitu. Ya, jadi proyeknya menganalisa suatu permasalahan di kantor tersebut. Nah, jika jika belum ada, dikembangkan melalui proyek atau yang lainnya. Gitu ya. Semoga menjawab Mbak Azizah. Oke, ada lagi? Ya, izin Bu Cian, ini dia bertanya tentang konseling. Nah, ini sebetulnya salah satu yang apa namanya kami senangi juga ya di Unsia itu ada eh, apa namanya teman-teman bisa melakukan eh, konsultasi atau konseling ke psikolog. Jadi kami ada ya teman-teman, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bu Nita ya di kesempatan yang lain. Kalau misalnya ada kendala perkuliahan, kadang ada webinarnya juga ya teman-teman untuk time management atau mental health gitu-gitu. Nah itu dari kemahasiswaan sering mengadakan webinar dengan topik-topik tersebut. Jadi topik-topiknya kami lebih dalamnya mungkin nggak semuanya itu terkait prodi ya, maksudnya bidang-bidang core masing-masing, tapi kadang ada juga nih terkait mental health atau ya tadi ya manajemen waktu, misalnya teman-teman ingin kami menghadirkan psikolog-psikolog yang memang sudah berpengalaman gitu ya, praktik. Nah, itu nanti bisa teman-teman bisa ikuti webinarnya. Terus juga nanti kalau misalnya memang ingin langsung ke apa konselingnya ke kalau nggak salah ada Mbak Taninya ya, nah, itu sangat sangat open bagi teman-teman untuk bisa eh, ke apa konseling kami gitu. Jadi ada ya teman-teman ya. Jadi bukan di setiap prodi tapi memang di Unsia ada. Gitu. Unit konselingnya itu ada di Unsia. Jadi webinar-webinarnya juga banyak. Nanti teman-teman bisa ikuti. Suaranya kecil ya? Oke, mohon maaf. Ada lagi? Oke, mungkin ada lagi nggak ya nih, Bu Cian? Ada lagi? Silakan. Kalau mau open mic, silakan bertanya langsung nih, mumpung kita ada sesi apa pengenalan. Jadi nanti pada saat perkuliahan sudah berjalan itu sudah tahu lah gimana Oh iya, lingkungan Bu. di Universitas Sibrasia. Mohon izin, Bu, bertanya. Ya, Assalamualaikum. silakan. Salam. Ini umumnya aja, Bu, ya, aku belum bertanya. Mungkin terkesan lucu, mohon maaf, Bu, ya. Katakanlah seluruh jurusan mata perkuliahan, apakah wajib atau mungkin penekanannya mungkin pengetahuannya di bidang bahasa, baik itu bahasa Inggris atau yang lainnya, oke itu harus, Bu. Sedangkan saya mungkin kan orang Jawa. Tapi antara bahasa Inggris dan bahasa Jawa, saya lebih menguasai bahasa Jawa daripada bahasa Inggris. Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Apakah kita harus menguasai bahasa Inggris itu untuk di semua jurusan? Pentingnya bahasa Inggris atau seperti apa? Oke, Silakan Bu ya. itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, Pak Andi. Oke, jadi gimana kalau misalnya khawatir dengan bahasa Inggris ya, Pak ya? Ya. Ya, kalau kuliah. Nggih, kami kan wong desa, Pak. Wong desa, Bu. Nggih. Oh, oke. Oke, kalau gini Pak, mungkin dari kami dulu ya di perkuliahan, itu kami tetap menyampaikannya dalam bahasa Indonesia, Pak Andi.
Jadi mudah-mudahan tetap bisa tersampaikan ke teman-teman semua. Cuman nanti mungkin kalau yang bahasa Inggris ya eh, ya mungkin beberapa terminologi itu ada yang pakai bahasa Inggris, tapi tetap kan kami menyampaikannya tetap dalam bahasa Indonesia. Jadi mudah-mudahan ya tetap bisa tersampaikan untuk pembelajarannya. Mungkin itu sih Pak yang saya bisa sampaikan. Mungkin bisa ada tambahan dari Bu Cian. Belajar apa? Nggak perlu yang apa skill skill bahasa Inggris yang harus yang gimana-gimana ya, tapi setidaknya kita belajar saja dasar-dasarnya, toh itu nanti kan akan berdampak pada saat kita apa membaca paper pada saat tugas akhir gitu sih. Oh, nggih, Bu. Nggih, terima Iya, kasih, Bu. ya Malum Bu belajar ya, aja. kami nggih wong deso ni lebih banyak ngomong Jawa daripada bahasa Inggris. Oh, Ya, nggih. Kan seperti itu, Bu. Nggih, terima kasih. oke. Sama-sama. Ada lagi silakan. Izin Bu, Ya, silakan. sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Gusti Maulana. Saya calon mahasiswa PJJ Informatika. Izin bertanya Bu, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya terkait kepastian ini semester. Kemarin kan sudah diskusi juga dengan Ibu ya, waktu konversi kemarin itu kurang lebih ada sekian semester ada sekian mata kuliah sisanya gitu. Saya lupa jumlahnya. Nah, terus kemarin itu ada eh, apa? Ada Zoom juga yang umum. Nah, itu ada disebutkan bahwa satu semester itu berapa mata kuliah berapa SKS maksimal gitu. Nah, itu saya ingin memastikan aja, maksudnya nanti kalau kemarin kan berdasarkan diskusi itu saya didapat kesimpulan 2 semester gitu Bu. Nah, apakah harus tetap sesuai dengan yang umumnya satu semester itu berapa SKS atau seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya terkait proses kuliah itu kan ada sinkronus sama asinkronus gitu Bu ya. Ya, Kalau sinkronus kan yang tatap muka langsung dengan dosen itu kan Bu. Nah itu apakah kalau misalkan posisi saya kan sedang kerja gitu Bu, Senin sampai Jumatnya. Nah itu apakah yang sinkronus itu harus tetap mengikuti wajib atau juga boleh lihat rekaman atau seperti apa gitu? Karena kan kalau yang sinkronus kan tetap muka langsung dengan dosen gitu. Sejauh pengetahuan saya gitu Bu ya. Nanti mohon bantuan untuk dijelaskan. Lalu yang ketiga terkait beasiswa. Saya ingin bertanya apakah kalau lewat jalur konversi itu ada jalur beasiswa juga, misalkan nanti di misal di tengah-tengah perkuliahan, meskipun saya cuma 2 semester, misalkan saya ingin mengikuti lomba apa gitu nanti misalkan qadarullah dapat juara apa-apa gitu, apakah ada reward atau gimana dari lembaga sebentuk beasiswa atau seperti apa gitu. Lalu yang keempat, saya ingin bertanya terkait ini Bu, proses administrasinya nanti. Kalau di perkuliahan biasa kan ada seperti minta tanda tangan dosen apa segala macam gitu ya Bu ya. Kalau administrasi terkait nanti skripsi apa segala macam gitu. Nah nanti kalau misalkan jarak jauh ini seperti apa prosesnya itu? Itu Bu mungkin dari saya. Terima kasih. oke. Mas Dimas Gusti Maulana. Ya Bu. Oke, yang pertama nih terkait KRS ya. Kalau status mahasiswa konversi itu nanti berbeda dengan mahasiswa reguler ya pada saat pengambilan KRS-nya. Kalau reguler kan paket maksimal paket 19 SKS semester 1 dan semester 2. Nah, untuk konversi ini kan konversi itu kan berdasarkan dari prodi ya.
bisa maksimal 20 atau 20 sampai 24 SKS. Gitu ya, tergantung mata kuliah yang dibuka pada saat itu. Gitu sih. Terus yang kedua itu terkait asinkronus ya. Iya Bu, sinkronus Nah, asinkronus. Ya. sinkron dan asinkronus itu bagi rekan-rekan semua yang bekerja gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5 itu bekerja gitu ya. Nah, rekan-rekan semua bisa mengakses materi dari sistem. Sistem itu kan dari Rabu sampai Minggu tuh. Jadi dalam minggu pertama atau perkuliahan pertama itu dibebaskan dari hari Rabu sampai Minggu mahasiswa bisa mengakses learning material di LMS. Nah, itu asinkronus. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan semua yang tidak bisa ikut hadir pada saat video conference? Nah, itu tidak apa-apa, tidak diwajibkan. Meskipun tidak diwajibkan, setidaknya rekan-rekan semua diusahakan untuk hadir. Nah, kalau benar-benar tidak bisa, rekan-rekan semua bisa mengakses rekaman videonya yang sudah di-share oleh dosen di LMS. Jadi, haknya sama, kewajibannya juga sama, gitu. Terus yang tiga tadi apa ya? Ini Bu, beasiswa. Oke, untuk beasiswa, jadi pada saat aktif sebagai mahasiswa itu, misalnya Mas Dimas mengikuti kompetisi ya atau perlombaan. Nah, perlombaan itu misalnya dapat juara satu atau sampai harapan 3 lah ya. Nah, itu nanti akan eh, di akan mendapatkan beasiswa beasiswa prestasi akademik atau non akademik. Nah, itu nanti akan dapat beasiswa. Ya, potongan apa tuh? Potongan UKT ya. Gitu ya. Terus yang keempat terkait tugas akhir. Bagaimana proses tanda tangannya? Kan online nih. Nah, online itu nanti seperti biasa kita ada sistem si akad. Jadi nanti bisa mengajukan tanda tangan via sistem. Nah, lalu konfirmasi ke dosennya, izin Bu, saya sudah mengirimkan draft TA-nya, mohon untuk divalidasi. Nah, nanti tanda tangannya by digital aja, gitu, Mas Dimas. Ya, semoga menjawab ya, Mas Dimas. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Oke. Oke, ada lagi teman-teman tadi untuk yang menanyakan PPT Prodi sudah di-share ya di kolom chat. Nanti mungkin bisa dilihat lagi. Mungkin tadi terlewat yang mata kuliah yang harus diambil selama 8 semester itu apa aja. Itu sudah ada di PPT. Teman-teman bisa download ya. Jadi sudah di-share di kolom chat. Oke, ini Mas Rijal open raise hand lagi. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Izin mau bertanya kembali. Untuk di Unsia ini, ketika nanti setelah selesai skripsi itu, apakah difasilitasi juga untuk uji kompetensi sertifikasi profesi ya Bu? Seperti di beberapa kampus lainnya. Kayak apa? Uji kom mungkin software apa? Junior networking, junior software engineer kayak gitu Bu, yang BNSP seperti itu. Oke, untuk sertifikasi ya, misalnya ada CCNA gitu ya, mikrotik gitu. Nah, itu nanti kebetulan semester lalu juga sudah mengadakan sertifikasi apa kerjasama dengan perusahaan terkait mikrotik gitu. Jadi nanti kita kita itu kalau kerjasama gitu kan dapat potongan harga harga ya. Nah, di situ sih fasilitasnya. Jadi mengakomodir mahasiswa yang ingin melakukan sertifikasi, lah itulah nanti akan dijadwalkan untuk ujiannya gitu sih, Mas Rijal ya. Berarti kita nanti pengajuan dulu ya Bu ya. Siapa Iya, yang mau disertifikasi baru mengajukan terlebih dahulu ya. betul.
Oke. gitu. Jadi Eh, semua informasi terkait sertifikasi, terkait lomba itu nanti akan aktif di grup PJJ Informatika. Nah, grupnya nanti ya akan di-share ya. Biasanya Hamin 3 perkuliahan itu rekan-rekan Hima akan mengenerate semua grup ya. Ada grup ekstensi atau grup konversi, lalu ada grup mahasiswa baru reguler gitu ya. Jadi supaya tidak terpisah dan tidak bercampur informasinya. Gitu ya Mas Rijal. Baik. Lagi satu, Bu. Kalau sertifikasinya itu apakah via daring atau luring ya? Ada tergantung penyelenggaranya, biasanya kita utamakan yang daring ya, supaya rekan-rekan semua bisa mengikuti ya. Kalaupun daring juga paling hanya beberapa mahasiswa yang bisa ikut gitu. Oke, siap. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Oke, teman-teman ada lagi kah? Dari akuntansi, silakan bertanya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman ini? Kayaknya mungkin udah cukup jelas kali ya. Nanti mungkin pada saat mulai perkuliahan, nah itu baru tuh. Mungkin teman-teman nanti seiring berjalannya kuliah gitu ya, mungkin terkait akses materi. Nah itu biasanya baru mulai uh, bertanya ini gimana akses materi, kemudian terkait presensi. Nah itu biasanya kalau udah mulai nih Bu Cian, kalau udah mulai perkuliahan, baru nanti pertanyaan-pertanyaannya itu Betul. teman-teman akan mungkin butuh pendampingan lagi gitu ya. Ya, Makanya mungkin bisa bergabung dulu ke grup angkatan masing-masing prodi gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah ini ada nih Bu pertanyaan untuk informatika konsentrasi. Tadi mungkin sudah 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 dijelaskan. dijelaskan. Jadi nanti kan rekaman direkam, nanti saya share rekamannya ya, sudah dijelaskan tadi ya. Oke. Halo Bu, boleh nanya nggak Bu? Oke, ada Halo, dari Mas Sunoto. halo Gimana? kedengeran nggak Bu? Kedengeran nggak? Ya, silakan. Saya mau nanya ini aja sih Bu. Saya kan tahu Universitas Cyber Asia itu ada kerjasama dengan universitas di Korea ya. Nah itu bisa dijelaskan nggak Bu? Itu tentang kerjasamanya seperti apa dan apa gitu? Ataukah ada kerjasama untuk ke jenjang selanjutnya atau apa gitu? Terima Ya kasih. oke, mungkin ya Pak Sunoto atau Bu Cian, mungkin kalau yang kerjasama sepertinya nanti Bu Meta akan lebih bisa menjelaskan detailnya ya, bentuk kerjasama dengan universitas di Korea itu seperti apa. Nah, tapi biasanya kalau misalnya yang sudah-sudah kemarin itu banyak sekali, misalnya seperti kalau nggak salah informatika kemarin ada kayak cyber apa sih Bu yang untuk pelatihan gitu ya, nanti yang teman-teman nanti diseleksi dulu, terus nanti kalau masuk ke peringkat-peringkat yang top, nanti bisa diberangkatkan ke Korea, kemudian bisa eh, apa, seperti mungkin dapat pelatihan di sana langsung gitu ya. Nah, itu nanti biasanya akan ada sosialisasinya lagi tuh untuk hal-hal seperti itu. Untuk apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari bentuk kerjasama Unsia dengan Universitas di Korea. Mungkin gitu sih Pak Sunoto. Mungkin ada tambahan dari Bu Cian. Ya, seperti itu sih. Jadi nanti ada diumumkan diumumkan apa kegiatannya, lalu tinggal diikuti proses seleksinya ya. Kalau kalau lolos ya silakan diikuti gitu sih. Itu apa dengan semua universitas di Indonesia ya Mbak Yuan ya. Iya, kemarin itu kalau nggak Nah salah ya, ada itu. Nanti teman-teman jangan lewatkan informasinya. Biasanya Bu Meta akan banyak sekali webinar-webinar sosialisasi untuk yang teman-teman bisa ikuti ya dari kemahasiswaan. Itu kerjasama dengan universitas di Korea juga salah satunya itu. Tuh. Oke, ada lagi kah? Ini kita sampai jam berapa ya Bu ya?
Jadi sebenarnya teman-teman kayaknya udah tadi ada yang menjawab sudah jelas gitu. Mungkin nanti seiring berjalannya perkuliahan baru kalau misalnya butuh pendampingan silakan hubungi kami dengan senang hati ya, Bu Cian ya. Nanti Iya. kalau misalnya bisa menghubungi dosen PA juga, nanti kan teman-teman didampingi oleh dosen PA ya, diberikan dosen PA oleh Kaprodi. Nah, itu nanti silakan untuk bisa dihubungi kalau misalnya masih bingung-bingung pada saat mengikuti awal-awal perkuliahan. Ya, udah jelas sih. Udah semua ya dari profil lulusan masing-masing prodi informatika dan akuntansi, lalu teknis perkuliahannya gimana. Nah, nanti untuk lebih jelasnya supaya rekan-rekan semua kan belum merasakan nih. Ya udah nanti pada saat mulai perkuliahan itu nanti akan diadakan ya forum lagi lah untuk masing-masing prodi gitu ya. Oke, dari saya sudah sih Bu Yuanisa. Tampaknya tidak ada pertanyaan lagi nih. Izin Bu, Oh, ada satu lagi nih, Bu. Ada lagi? Bu, Apa? izin boleh tanya satu kali lagi Bu untuk terkait ini Bu, mungkin apa terkait jadwal Bu, untuk lebih memastikan lagi itu selanjutnya ini tanggal berapa misalkan KRS-nya tanggal berapa, terus mulai masuk tanggal berapa, itu bisa dilihat bisa dilihat di mana atau gimana gitu ya Bu. Makasih. Oke, untuk tanggal nanti akan apa sih, tanggal jelasnya kita sudah ada belum ya Bu Yuan ya? Oh ya, mungkin izin Bu Cian, ini saya Ya, share dulu mungkin ya teman-teman. oke. Silakan untuk mungkin barangkali mau di screenshot ya. Kalau misalnya mulai untuk semester ganjil depan itu kalau sesuai dengan kalender akademik yang sudah dibagikan oleh BAA itu adalah di 23 Oktober 2024. Nanti biasanya teman-teman kalau nggak salah ada pensamaku ya. Di pensamaku itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait LMS, si akad, perkuliahannya seperti apa. Nah, nanti kalau bisa hadir pada saat pensamaku nanti akan di-share infonya itu diadakan kapan. Itu di 19 Oktober. Jadi ini kurang lebih seperti ini ya, teman-teman untuk tanggal yang tadi ditanyakan oleh Mas Dimas. Pengisian KRS itu sampai dengan tanggal 19 Oktober, kemudian di tanggal 23-nya itu kita akan mulai perkuliahan di tahap 1. Tadi sepertinya Bu Cian sudah menjelaskan juga bahwa kalau kita kan perkuliahan dimulai setiap hari Rabu ya di setiap sesinya. Jadi ini 23 Oktober ini adalah hari Rabu. Nanti akan dimulai perkuliahan tahap 1. Gitu sih kurang lebih ya Mas Dimas. Mungkin ini kalau mau di screenshot juga boleh ya. Oke, sudah? Apakah sudah cukup jelas tadi yang bertanya? Ya siap sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin cukup ya Bu Cian ya. Ya, kita tutup aja ya Bu Yuan ya. Ya, mungkin sepertinya Bu Meta ada mengajar di UNAS. Jadi teman-teman terima kasih banyak atas kehadirannya di Ngobras kita sore ini. Tadi mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bu Cian dan saya dari akuntansi mudah-mudahan sudah memberikan gambaran umum ya terkait prodi informatika dan akuntansi. Nanti akan lebih jelasnya nanti seiring berjalannya perkuliahan nanti teman-teman akan tentunya akan banyak komunikasi dengan kami ya. Jangan 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 sungkan untuk bertanya gitu karena biasanya kalau yang agak jarang tanya itu takutnya ketinggalan nih, ketinggalan informasi nanti malah karena pernah pengalaman juga nih karena mungkin kurang bertanya gitu ya ketinggalan gitu. Ternyata tiba-tiba udah semester 2 gitu. Ini saya satu kuliah nggak kuliah, satu semester nggak kuliah gitu. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman aktif bertanya, komunikasi dengan dosen, kemudian masuk ke grup angkatan supaya informasinya bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman. Itu karena kan kita perkuliahannya daring ya online, jadi harus komunikasi aktif gitu. Paling tidak di grup angkatan itu
informasinya dibaca. Jadi teman-teman tidak ketinggalan informasi. Oke, Dari saya itu aja. sebelum ya, sebelum ditutup kita foto bersama dulu kali ya. Oh iya, oke oke. Teman-teman Open kalau cam, open cam. yang mau on cam silakan on cam ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Yuk, silakan yuk. Kapan lagi ya kan tuh. Nah, Banyak ternyata ini standby semua, cuman mungkin standby semua malu ini jadi luar biasa. off cam. Ya. Oke, mungkin dari saya foto ya, Bu Cian ya, izin. Teman-teman yang di slide awal ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Ini ada yang kebalik nih, Mas Calvin nih kebalik ini. Alvin Reza. Kok bisa begitu kebalik gitu? Oke ya. Nah, ini yang nggak on cam mungkin eh, kita nggak screenshot ya, karena nggak kelihatan nih wajahnya nih teman-teman nih. Ya, terima kasih banyak yang sudah on cam dan sudah hadir di ngobras kita sore ini. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin Bu Cian sebelum kita akhir? Sudah cukup, tetap semangat ya, semangat mengikuti perkuliahan di Unsia, semoga dilancarkan sampai sarjana. Ya, tadi maaf ini izin sedikit lagi ya. Tadi ada yang menanyakan tentang RPL. Jadi kalau RPL itu sudah disiapkan oleh Prodi ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang menanyakan tentang RPL. Jadi nanti konfirmasi kembali ke Prodi ya, ke Prodi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan kuliahnya semangat di Unsia karena ini baru mulai. Semangatnya mudah-mudahan tidak turun tapi stabil dan naik sampai akhir ya. Makasih banyak, selamat sore, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.